Polisi menggelar olah TKP tewasnya anak anggota DPRD Kebumen akibat kejahatan jalanan atau kelitih di Yogyakarta. Ya, korban tewas akibat sabetan senjata tajam saat membeli makan sahur. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kejahatan jalanan atau kelitih yang menewaskan anak anggota DPRD Kebumen, Dava Azib Al-Basit. Korban jatuh tersungkur di Jalan Kedong Kuning, Yogyakarta. Akibat ulas kelompok remaja yang tiba-tiba datang menyerang. Ya, sejauh ini faktanya adalah bahwa mereka kedua kelompok ini tidak belum ditemukan saling kenal, dan itu berawal dari saling ejek dan ada miskomunikasi atau ketersinggungan di lapangan. Dan yang kita sayangkan adalah kejadian ini terjadi dini hari, di mana korban dan teman-temannya juga pelaku ini rata-rata pelajar. Ini juga kita berharap kita semua meningkatkan pengawasan juga kepada putra-putra kita untuk tidak beraktivitas di saat yang larut, ya, itu sudah jam 2 dini hari. Dan sekali lagi kami tekankan bahwa ini kejahatan jalanan ini lebih tepatnya bisa dikatakan seperti tawuran. Jadi bukan korban yang acak apabila kita melakukan aktivitas, harus melakukan aktivitas di jam itu, kemudian kita berpotensi menjadi korban kejahatan jalanan ini. Tidak. Ya, ini murni akibat adanya ketersinggungan antara dua kelompok yang secara insidentil bertemu di lokasi. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta pelaku kejahatan jalanan diproses hukum tanpa pandang umur karena sudah menyebabkan korban jiwa. Saya kira ya karena ini pelanggaran pidana, ya saya kira dicari aja diproses. Kalau saya aja, itu sudah berlebih kalau itu. Kalau saya diproses saja secara hukum. Ya bagaimana penegak hukum kan bisa cari cara bagaimana dia diproses di pengadilan. Cara dibebaskan itu yang bebaskan pengadilan, bukan lembaga lain. Peristiwa bermula saat korban sedang mencari makan sahur bersama teman-temannya Minggu dini hari. Saat mampir di sebuah warung, tiba-tiba dua sepeda motor berpenumpang 5 orang melintas. Mereka menggas sepeda motornya, seolah mengejek kelompok korban. Korban dan teman-temannya lantas mengejar. Namun naas, terjadi pertikaian antar dua kelompok ini yang mengakibatkan korban tewas akibat sayatan benda tajam. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui fakta terbaru dari lokasi kejadian tewasnya pelajar SMA di Gedong Kuning, Jogja, sudah bersama kami Anissa Rizkia langsung dari tempat kejadian perkara. Baik, selamat siang Anissa. Apakah ada keterangan terbaru dari saksi mata di lokasi kejadian mengenai kronologisnya? Baik, selamat siang Lovi dan juga Pram. Saat ini saya berada di tempat kejadian perkara di mana kekerasan jalanan terjadi di Yogyakarta, tepatnya di Banguntapan, Bantul. Memang sejumlah informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian saat ini para saksi total ada 11 telah diundang, begitu dilakukan pemeriksaan dan juga pengumpulan barang bukti. Olah TKP dan rekonstruksi pun juga tengah dilakukan, termasuk ada 9 CCTV, tepatnya saya berdiri ini ada salah satunya di halte bus Trans Jogja ini. Dapat Anda lihat ini menjadi salah satu yang akan dianalisa oleh pihak kepolisian mengenai terjadinya kekerasan jalanan. Menurut informasi yang kami dapatkan, kronologis kejadian ini memang rombongan dari korban dan juga pelaku datang dari arah Ring Road Selatan menuju ke Jalan Gedong Kuning. Pertikaian terjadi tepat di hadapan saya ini. Kemudian korban mengalami jatuh di sebelah kiri saya, tepatnya di Banguntapan, Bantul ini. Saya akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan salah seorang warga. Apa yang dapat diceritakan Bapak untuk kejadian kekerasan jalanan yang terjadi di Banguntapan, Bantul ini, Pak? Silakan Pak Samsudi. Ya, waktu kejadian, waktu itu lenggang sekali, sepi, masih pagi ya, jam 3 kurang 5 menit ya.
Terus jam 3.10 itu korban baru naikkan di mobil patroli. Titik terakhirnya benturannya di sini, jebret. Titik terakhir sini. Ini kepala, sini motor. Lalu korban saya angkat ke sana. Motor saya masukkan ke dalam. Saya naikkan ke mobil patroli, korban sama teman rekan saya bertiga. Kondisi korban saat itu seperti apa dan bagaimana? Berlumuran darah di sini. Karena kan kena sabetan gear itu. Itu darahnya banyak sekali ya. Kalau saya wadahi ember ya 1 ember kecil itu ada. Tapi karena sini aja masih ada tuh. Ini kan darah ini. Darah semua ini. Nah, Bapak ini warga asli dari Banguntapan. Iya, betul. Sebenarnya untuk kejadian seperti ini apakah sering terjadi, Pak, di kawasan ini atau seperti apa? Ya, kalau kecelakaan ya sering kecelakaan lalu lintas ya biasa. Tapi kalau yang ini enggak pernah, baru 1 kali ini. Iya. Ini kan rawan kecelakaan di sini, rawan kecelakaan. Ya. Waktu dulu itu ya ada, tapi cuma kecelakaan biasa. Nah, nanti kan baru di apa ini? Sama Pak Bupati mau dikasih jalan pembatas besok. Terima kasih Pak Samsudi atas waktunya. Dan itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan salah seorang warga yang memang sangat disayangkan kejadian kekerasan jalanan ini terjadi di kota Yogyakarta. Tentunya menurut informasi yang kami dapatkan juga ini rata-rata adalah pelajar dan sayangnya juga terjadi di saat dini hari. Seperti itu, Lofi dan juga Pram. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Yogyakarta.